Apakah benar tauhid dibagi menjadi tiga? Tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi ya. Kenapa ada orang sekarang bagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Di bagian akhir ini, nah ini paling berat ini. Kelompok salafi asli ahlu sunnah, imam-imam kita yang agung, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apakah benar tauhid dibagi menjadi tiga? Tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi ya. Kenapa ada orang sekarang bagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Dahulu saya tanya, para sahabat semua percaya menciptakan alam semesta Allah atau tidak? Semuanya percaya. Para sahabat tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur, ya. Tidak ada yang pergi ke dukun, ya, sehingga mereka dalam hal ini juga benar. Dan para sahabat semuanya mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Nah, ini jadi bingung. Sehingga akhirnya timbul pembagian untuk menjelaskan dalam sisi Allah Maha Pencipta kamu sudah benar, tapi dalam sisi kamu meminta kepada penghuni kubur kamu salah. Nah, salahmu itu namanya tauhid uluhiyah dalam hal ini. Adapun meyakini Allah mencipta itu sudah benar. Ini disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Maka saya katakan asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Pembagian itu datang bukan dalam untuk memecah-mecah tauhid, tapi dalam rangka menjelaskan yang keliru. Paham? Seandainya tidak ada kekeliruan, tidak perlu ada penjelasan. Dan pembagian ini hanya sekedar untuk penjelasan. Ini mimbabil bayan untuk menjelaskan. Sebagaimana orang Arab dahulu tidak ada membagi, bahasa Arab terbagi menjadi fi'il, kata kerja, isim, kata benda, huruf, tidak ada. Tapi kenapa dibagi? Untuk bisa menjelaskan dengan baik. Zaman Nabi juga tidak ada bagi, bahwasanya hukum terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ada. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Tapi para ulama menjelaskan agar mudah memahami. Oh, ini wajib. Oh, ini sampai ke derajat wajib. Ini cuma sunnah. Ini mubah. Pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, Anda mau bagi tauhid menjadi berapapun terserah. Yang penting jangan salah menjelaskan. Oleh karenanya ada para ulama bagi tauhid menjadi dua. Ada ulama bagi tauhid menjadi tiga. Tatkala mereka menemukan penyimpangan dalam berbagai macam bidang, maka mereka membagi tauhid menjadi tiga contohnya. Ternyata didapati ada orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ada yang menolak sifat, maka dikatakan, oh ini kesalahannya dalam tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Oh ini kesalahannya mereka minta kepada mayat, ya. Mereka minta doa kepada mayat. Oh ini kesalahannya dalam tauhid uluhiyah. Sehingga terjadi pembagian tersebut dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak usah bagi juga tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa jelaskan kesalahannya. Ya. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Memang saya salah, iya, kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhidnya yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Seandainya Anda bisa menjelaskan tanpa perlu membagi, ya sudah, tidak usah bagi. Jadi pembagian itu hanyalah metode penjelasan. Ternyata mereka yang mengingkari pembagian juga bagi-bagi tauhid. Orang-orang Asy'ariyah dalam buku mereka membagi tauhid menjadi tiga. Mereka mengatakan annallaha wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Mereka mengatakan Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Bagi tiga atau tidak? Bagi tiga. Tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian orang-orang sufi membagi, mengatakan tauhid ada tiga. Pertama tauhidul khassah, tauhidul amma. Yang pertama tauhidnya orang awam. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhidul khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. Tiga juga dibagi. Ya terus, ya kita nggak permasalahkan nanti bagi tiga, bagi empat, bagi 10. Yang penting kontennya benar. Paham? Itu intinya. Kemudian mengatakan orang bagi tauhid menjadi tiga seperti orang Kristen, ini nggak nyambung, ini balul, nggak ngerti. Ya akhi subhanallah, taqillah. Mereka tahu itu bukan begitu maksudnya, tapi dibawa lari kepada hal tersebut. Ini berarti ya membuat fitnah. Dia tahu maksudnya bukan begitu.
Dia tahu kita membagi tauhid bukan itu maksudnya, bukan mengatakan Tuhan ada 3. Kenapa disama-samakan dengan Trinitas? Ini pendustaan seperti ini, pembodohan. Yang lain tinggal mengaminkan. Ya. Di bagian akhir ini, nah ini paling berat ini. Kelompok salafi asli ahlu sunnah, imam-imam kita yang agung, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Salafi sekarang ya, tapi antum terserah bilang palsu atau enggak, itu urusan antum ya. Tapi menurut saya itu bukanlah mengikuti salaf, itu mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah, bukan salaf. Wafat tahun berapa? 728 Hijriah. Salaf itu 300. Gimana kira-kira? Sudah nyampe hajat antum? Ya, kan mau sampai di situ aja kan? Iya. Oke, maka nanti belajar kitab akidah yang serius. Di sini ada kitab akidah yang dipelajari. Kitab apa? Kelompok remaja nih, Irman. Sifat 20, Aqidatul Awam, pelajari itu. Antum kalau ngaji kepada tamatan Azhar atau tamatan pesantren, sanadnya udah nyambung walaupun tidak ada ijazah. Ustadz Al-Naf itu orang pesantren terus Al-Azhar ngajar Aqidatul Awam, nyambung sudah. Nanti sanadnya nyambung ke ulama Azhar, nyambung ke ulama Makkah, nyambung ke ulama lokal. Hari ini garansinya cuma itu sanad. Maka bagian akhir yang mau saya sebut, salaf yang asli bersanad, salaf yang palsu ngaku-ngaku. Sering nyebut Bukhari, Muslim, tapi satu sanad pun kita ragukan. Kalaupun punya sanad, sanadnya ke ulama aswaja ahlu sunnah, ya, yang dituduh mereka ahli bid'ah. Coba lihat, sekarang kawan-kawan kita sedang buat kajian tahfiz, tahsin, tajwid. Yang benar namanya tajwid. Guru kami dulu, Syekh Ali Mustafa Yaqub mengatakan, as-sahhul mustalah, yang paling benar istilahnya bukan tahsin tapi tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Tajwid itu lebih mencakup maknanya tahsin. Tapi karena sudah ngikutin selera masyarakat, dia udah berubah namanya jadi tahsin. Tahsin, semua sanadnya ke imam siapa? Sahibul Matan Jazariyah. Imam Jazari itu sufi Asy'ari muhaddis, bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana engkau lari? Ketemu Asy'ari, ketemu sufi, semuanya ahli hadis. Allahu Akbar. Imam Syatibi ahli qiraat, sama, sufi, muhaddis, mazhab Maliki, Asy'ari. Mau apa lagi? Mau buku apa lagi? Sanad apa lagi yang antum mau? Sanadnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Kemana sanadnya? Sanadnya ke Muhammad Hayat As-Sindi, Asy'ari bukan, Maturidi, Naqsyabandi Thariqah, pensyarah kitab Al-Hikam dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Gimana kita? Ya? Mau lari kemana? Apakah ini hoax? Kita bisa buktikan. Semua biografi Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan nama Muhammad Hayat As-Sindi. Dan Imam Muhammad Hayat As-Sindi punya kitab sanad, itu bisa di-download. Bisa di-download sanad beliau. Di situ disebutkan, aku Naqsyabandi Thariqah, akidah Asy'ari Maturidi. Maturidi lebih pas karena beliau bermazhab Hanafi. Mau lari kemana? Sudah ya, sudah sampai hajatnya. Maka kesimpulan besarnya, akidah ahlus sunnah salaf yang asli, mereka luas dalam fikih, lebih lapang dada dalam bab politik, tapi mereka tidak buat-buat bid'ah dalam akidah.
Mereka tidak buat pembagian-pembagian yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan ulama salafus saleh. Adapun pembagian uluhiyah, salbiyah, ma'nawiyah, itu cuma istilah. Sebenarnya itu tidak dibagi. Itu hanya pengistilahan ketika Al-Imam Sanusi menulis kitab yang mempermudah santri-santri. Sampai zaman Imam Ghazali tidak ada penyebutan itu. Tapi isinya sama, sampai ke Imam Abu Hanifah, isi akidah itu sama. Imam Tahawi isinya sama. Insya Allah bulan depan saya akan terbitkan buku Akidah Salaf Imam Tahawi. Di situ ada pengantar ulasan beda Salafi dan Salafiyah. Dan di situ ada teks Imam Tahawi, Imam Salaf, dan akidah beliau. Silakan nanti antum cari, siapa yang jual, karena saya tak jual. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.